Definisi penalaran tidak langsung adalah bentuk penalaran yang didasarkan pada hubungan logis antara premis-premis yang telah diberikan. Selanjutnya ada pentingnya penalaran membantu berpikir lebih kritis dan sistematis dalam menyusun argumen serta memahami pola berpikir dalam berbagai konteks sosial. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan silogisme atau bentuk penalaran lain untuk menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya ada silogisme kategoris, adalah penalaran yang menyusun kesimpulan berdasarkan dua premis yang berbentuk pernyataan umum dan pernyataan khusus. Untuk strukturnya ada premis mayor yaitu pernyataan umumnya dan premis minor yang merupakan pernyataan khusus, serta kesimpulannya adalah hubungan logis antara premis mayor dan minor. Untuk contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup, itu merupakan premis mayor, dan Socrates adalah manusia merupakan premis minor. Selanjutnya ada Socrates adalah makhluk hidup yang merupakan kesimpulan. Untuk selanjutnya ada silogisme hipotesis, yaitu penalaran yang berlandaskan premis bersyarat. Jenisnya ada modus ponens, jika premis awal benar maka kesimpulan benar, dan modus tollens, jika kesimpulan salah maka premis awal juga salah. Untuk contohnya, jika hujan turun maka jalanan basah merupakan premis, hujan turun premis kedua, maka jalanan basah merupakan kesimpulan atau modus ponens. Selanjutnya ada silogisme antimema, yaitu bentuk penalaran yang memiliki premis tersembunyi atau tidak disebutkan secara eksplisit tetapi tetap logis. Strukturnya, yang pertama premis eksplisit, yaitu terungkap premis yang disebutkan dalam pernyataan, dan yang kedua premis tersembunyi, premis yang tidak disebutkan tetapi menjadi dasar logis dari kesimpulan, dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu pernyataan akhir yang didasarkan pada dua premis tersebut. Contohnya premis eksplisit, dia pasti bersalah karena semua bukti mengarah padanya. Untuk premis tersembunyinya, orang yang memiliki semua bukti melawannya cenderung bersalah, dan kesimpulannya adalah dia bersalah. Polisilogisme adalah penalaran berantai di mana kesimpulan satu silogisme menjadi premis bagi silogisme berikutnya. Strukturnya, yang pertama ada premis 1, pernyataan awal yang menjadi dasar bagi silogisme pertama. Yang kedua, kesimpulan 1, kesimpulan dari silogisme pertama yang kemudian menjadi premis bagi silogisme berikutnya. Dan yang ketiga, premis 2, kesimpulan dari silogisme pertama digunakan sebagai premis baru. Dan yang keempat, kesimpulan 2 merupakan kesimpulan kedua dari silogisme berikutnya. Yang kelima, proses ini bisa berlanjut dalam beberapa tahap hingga menghasilkan suatu kesimpulan akhir. Untuk contohnya sendiri, yang pertama, semua makhluk hidup membutuhkan air, dan yang kedua, manusia adalah makhluk hidup. Yang ketiga, maka manusia membutuhkan air. Kesimpulan pertama yang menjadi premis berikutnya. Dan yang keempat, manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup, maka tanpa air manusia akan mati, merupakan kesimpulan akhir. Untuk selanjutnya ada struktur Sorites. Yang pertama, premis 1. Premis pertama yang menetapkan kategori dasar, dan yang kedua ada premis 2, premis yang menghubungkan kategori pertama dengan kategori berikutnya. Dan yang ketiga ada premis ketiga, yaitu premis tambahan yang memperkuat hubungan kategori sebelumnya. Dan yang keempat ada kesimpulan yang merupakan kesimpulan akhir yang didasarkan pada seluruh premis. Untuk contoh Sorites, yang pertama ada semua manusia mati, yang kedua Socrates adalah manusia, dan yang ketiga maka Socrates akan mati. Dalam Sorites, pemikiran logis dibangun dari banyak premis
yang langsung menuju kesimpulan akhir tanpa perlu menarik kesimpulan di setiap langkah berikutnya. Selanjutnya, epikirema adalah bentuk penalaran yang menggabungkan silogisme eksplisit dengan unsur antimema, sehingga kesimpulannya dapat diperkuat dengan alasan tambahan. Untuk strukturnya, yang pertama ada premis mayor, yaitu pernyataan umum yang menjadi dasar dari logika. Yang kedua, premis minor, yaitu pernyataan yang menghubungkan premis mayor dengan subjek tertentu. Dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu pernyataan akhir berdasarkan kedua premis tersebut. Dan yang keempat, alasan tambahan atau justifikasi yang mendukung kesimpulan, seringkali berupa premis tersembunyi. Untuk contohnya sendiri, premis mayor, semua manusia membutuhkan oksigen. Dan untuk premis minornya, Ali adalah manusia. Dan untuk kesimpulannya, maka Ali membutuhkan oksigen. Alasan tambahannya, sebab tanpa oksigen manusia tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada dilema. Dilema adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara dua opsi yang sama-sama memiliki konsekuensi negatif, sehingga keputusan menjadi sangat sulit. Untuk struktur logika dilema, yang pertama ada pilihan 1, opsi pertama yang memiliki konsekuensi tidak diinginkan, dan yang kedua pilihan 2, opsi kedua yang juga memiliki resiko atau dampak negatif, dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu pernyataan bahwa kedua opsi memiliki konsekuensi buruk, sehingga tidak ada solusi yang sempurna. Untuk contohnya sendiri, pilihan 1, jika tetap mempertahankan kebijakan ini, ekonomi akan terpuruk. Dan pilihan keduanya, jika mengubah kebijakan ini, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Terus kesimpulannya, maka kebijakan apapun tetap akan memiliki resiko.